Subhanallah, siapa sangka rumah nenek reot di pedalaman Kalimantan ini tiba-tiba dipenuhi gunungan uang? Jangan kaget dulu. Sebelum lanjut, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga berkahnya juga melimpah kepada kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah viral, rumah nenek di Kalimantan yang dipenuhi uang dan bagi-bagi miliaran. Di sebuah perkampungan yang asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang nenek renta bernama Nek Siti. Usianya sudah senja, jalannya membungkuk, namun matanya masih memancarkan kehangatan dan keramahan. Nek Siti tinggal seorang diri di rumah kayu sederhana yang tampak lapuk dimakan usia. Dindingnya berlubang di sana-sini, atapnya kadang bocor saat hujan deras. Namun pekarangannya selalu bersih dan dipenuhi bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Warga kampung mengenal Nek Siti sebagai sosok yang sabar, penyayang, dan gemar berbagi meskipun hidupnya sendiri pas-pasan. Setiap pagi, setelah sholat subuh, Nek Siti selalu menyempatkan diri menyapa tetangga, membagikan sedikit kue atau buah hasil kebunnya jika ada. Tak ada yang menyangka, di balik kesederhanaannya, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan menggemparkan seluruh Kalimantan, bahkan mungkin Indonesia. Kisah ini bermula ketika seorang pemuda bernama Rian, seorang pekerja sosial yang sering membantu warga kampung, tak sengaja menemukan keanehan di rumah Nek Siti. Suatu sore, Rian datang mengantarkan bantuan berupa sembako. Saat membantu Nek Siti menyimpan barang-barang di kamarnya yang kecil, Rian melihat sebuah peti kayu tua yang tampak usang di sudut ruangan. Peti itu terkunci rapat dan terlihat sangat berat. Karena penasaran, beberapa hari kemudian Rian mencoba bertanya kepada Nek Siti tentang peti tersebut. Awalnya, Nek Siti hanya tersenyum dan berkata, "Oh, itu peti kenangan lama, Nak Rian." Namun, Rian yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan, terus mencoba mendekati Nek Siti dengan sabar dan penuh hormat. Hingga suatu malam, dalam suasana yang tenang di bawah rembulan, Nek Siti akhirnya luluh. Dengan suara lirih, beliau mulai bercerita tentang masa lalunya. Ternyata, puluhan tahun yang lalu, suami Nek Siti adalah seorang pedagang hasil bumi yang sukses. Mereka berdua bekerja keras dan berhasil mengumpulkan banyak uang. Namun, takdir berkata lain, sang suami meninggal dunia akibat sakit keras. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada Nek Siti untuk menyimpan sebagian besar uang mereka di dalam peti kayu itu, dan hanya menggunakannya seperlunya. Nek Siti, yang hidup sederhana dan tidak terlalu membutuhkan banyak uang, menepati janji suaminya. Peti itu terus tersimpan rapat di kamarnya, terlupakan oleh waktu dan kesendiriannya. Beliau hanya menggunakan sedikit uang pensiun suaminya untuk kebutuhan sehari-hari dan sesekali berbagi dengan tetangga. Rian yang mendengar cerita itu terkejut bukan main. Ia memberanikan diri bertanya berapa banyak uang yang tersimpan di dalam peti tersebut. Nek Siti hanya menggeleng pelan. "Sudah lama sekali, Nduk, nenek sendiri sudah lupa." Dengan hati-hati dan dibantu beberapa warga kampung yang dipercaya, Rian mencoba membuka peti kayu tua itu. Betapa terkejutnya mereka, di dalamnya tersusun rapi bundelan uang kertas dengan berbagai pecahan. Jumlahnya sungguh fantastis, diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Uang-uang itu tampak tua, sebagian bahkan sudah sedikit lapuk, namun nilainya tetaplah sangat besar. Kabar penemuan harta karun di rumah Nek Siti tiba-tiba menyebar ke seluruh kampung, bahkan hingga ke kota-kota besar di Kalimantan. Banyak orang yang penasaran dan ingin melihat langsung kebenaran berita tersebut. Awalnya, Nek Siti merasa sedikit terganggu dengan keramaian yang tiba-tiba. Namun, Rian dan warga kampung lainnya dengan sigap membantu menjaga dan mengatur situasi. Setelah berunding dengan keluarga dan tokoh masyarakat, Nek Siti membuat sebuah keputusan yang sangat mulia. Beliau ingin membagikan sebagian besar uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan di kampungnya dan sekitarnya. Berita ini tentu saja semakin membuat heboh. Orang-orang berbondong-bondong datang dengan harapan bisa mendapatkan bagian dari rezeki nomplok tersebut. Dengan dibantu oleh tim relawan yang terdiri dari warga kampung dan Rian, proses pembagian uang pun dilakukan secara tertib dan adil. Nek Siti dengan senyum tulus menyerahkan amplop-amplop berisi uang kepada para janda, anak yatim piatu, keluarga kurang mampu, dan orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi. Momen haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Banyak orang yang tak kuasa menahan air mata haru menerima rezeki yang tak terduga ini. Kisah kebaikan hati Nek Siti ini dengan cepat menjadi viral di media sosial.
Banyak orang yang terinspirasi oleh kedermawanannya. Tagar-tagar nenek bagi miliaran Kalimantan dan tagar berkah Next City menjadi trending di berbagai platform. Media lokal dan nasional pun berdatangan untuk meliput kisah luar biasa ini. Banyak pihak yang memberikan apresiasi dan bantuan kepada Next City. Pemerintah daerah memberikan bantuan renovasi rumah agar beliau bisa tinggal dengan lebih nyaman. Beberapa pengusaha bahkan menawarkan bantuan modal usaha bagi warga kampung yang menerima pembagian uang dari Next City. Bagian 2. Setelah viral, kehidupan baru dan harapan yang tumbuh. Setelah gelombang kehebohan akibat penemuan harta karun dan aksi bagi-bagi miliaran rupiah itu mereda, kehidupan di kampung Next City perlahan mulai berubah. Rumah kayu Next City yang dulu lapuk kini berdiri kokoh setelah direnovasi oleh pemerintah daerah dan bantuan dari berbagai pihak. Dindingnya dicat cerah, atapnya tak lagi bocor, dan halaman rumahnya semakin indah dengan taman kecil yang terawat. Next City sendiri kini tinggal dengan lebih nyaman. Beberapa relawan dan tetangga secara bergantian menjenguk dan membantu beliau dalam kesehariannya. Meskipun banyak tawaran untuk tinggal di rumah yang lebih mewah di kota, Next City memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya, di tengah-tengah orang-orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Uang miliaran yang dibagikan Next City membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian kampung. Banyak keluarga yang dulunya kesulitan kini memiliki modal untuk membuka usaha kecil-kecilan. Ada yang berjualan makanan, membuka warung kelontong, beternak ayam, hingga mengembangkan kerajinan tangan. Semangat untuk maju dan mandiri tampak semakin membara di wajah warga. Rian, pemuda pekerja sosial yang pertama kali menemukan peti harta karun, kini menjadi salah satu tokoh penting di kampung tersebut. Ia membantu mengelola dana bantuan yang masuk, mengawasi perkembangan usaha warga, dan menjadi jembatan antara kampung dengan pihak luar yang ingin memberikan kontribusi positif. Namun, di tengah kebahagiaan dan harapan yang tumbuh, terselip pula beberapa tantangan. Beberapa oknum dari luar kampung mencoba memanfaatkan situasi dengan berbagai cara. Mulai dari meminta sumbangan dengan mengatasnamakan Next City, hingga mencoba menipu warga yang baru saja mendapatkan rezeki. Untungnya, dengan kesigapan Rian dan tokoh masyarakat, upaya-upaya tersebut berhasil digagalkan. Next City sendiri, meskipun sudah berusia senja, tetap aktif memberikan nasihat dan semangat kepada warga. Beliau sering berkumpul dengan para ibu-ibu, berbagi cerita tentang masa lalunya, dan mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan menggunakan rezeki yang telah diterima dengan bijak. Suatu hari, seorang pengusaha muda dari kota datang berkunjung ke kampung Next City. Ia terinspirasi oleh kisah kedermawanan Next City dan ingin berinvestasi di kampung tersebut. Setelah berdiskusi dengan warga dan tokoh masyarakat, disepakati untuk membangun sebuah pusat pelatihan keterampilan bagi pemuda dan ibu-ibu di kampung tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja baru. Next City sangat gembira mendengar rencana tersebut. Beliau berharap, dengan adanya pelatihan ini, generasi muda di kampungnya bisa memiliki bekal yang lebih baik untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Peletakan batu pertama pembangunan pusat pelatihan itu dihadiri oleh banyak warga, termasuk Next City yang dengan senyum bahagia menaburkan bunga di atas fondasi bangunan. Kisah Next City terus bergulir dan menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Kedermawanannya tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi kampungnya, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai kebaikan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Banyak komunitas dan organisasi yang tergerak untuk melakukan aksi serupa di daerah lain meskipun dalam skala yang berbeda. Media sosial pun masih ramai membicarakan Next City. Banyak influencer dan tokoh masyarakat yang datang berkunjung untuk bertemu langsung dan belajar dari beliau. Kisah hidup Next City bahkan diangkat menjadi sebuah film dokumenter yang tayang di televisi nasional dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Di akhir hayatnya, Next City meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Bukan hanya materi, tetapi juga nilai-nilai luhur tentang keikhlasan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kampung yang dulunya terpencil itu kini menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Semangat berbagi dan gotong royong yang ditanamkan oleh Next City terus hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sana. Kisahnya akan terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda tentang seorang wanita sederhana yang membawa berkah bagi seluruh kampungnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini secara keseluruhan? Jangan lupa untuk terus bersolawat dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Next City.